Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, jamaah sahabat, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita meneruskan kitab Wasiyatul Mustafa yang juga diteruskan dengan Minahus Saniyah yang mengulas tentang wasiat-wasiat Rasulullah kepada sahabat, menantu, sekaligus keponakannya yaitu Sayyidina Ali. Mari kita lanjutkan. Faslun fi hifdzil lisan, fasal yang menerangkan tentang kita diminta untuk menjaga lisan. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, qala alaihi wasallam, la ta'iru ahadan bima fihi fama min lahmin illa wa fihi admun. Wahai Ali, la ta'iru hadan bima fihi, janganlah engkau menjelek-jelekkan seseorang dengan apa yang ada di dalam dirinya. Menjelek-jelekkan saja tidak boleh, apalagi menfitnah, apalagi membuli, apalagi membuat karangan-karangan yang memojokkan, karakter assassination terhadap seseorang. Ini tidak boleh, baik itu dalam arti fisik, mungkin tidak sempurna Allah menciptakannya diri manusia, mungkin kakinya atau apapun, tidak boleh untuk dibuli, dijelek-jelekkan. Juga termasuk akhlak, kelebihan-kelebihan yang ada, karena hasad dicari kesalahannya, itu tidak boleh. Fama min lahmin illa wa fi azmun, karena tidaklah ada dari daging melainkan pasti di dalamnya terdapat tulang. Artinya tulang dan daging tidak bisa dipisahkan. Artinya kita semua sesama muslim adalah bersaudara. Masa kita akan menggunjing diri kita sendiri? Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga untuk tidak membicarakan orang lain, apalagi membicarakan kesalahan, kekurangan, perbedaan apa saja, dalam situasi apa saja, khususnya di hari-hari ini. Jangan nge-share yang tidak pada posisi yang benar. Bahaya dan dosa. Wala kafaratan lil ghibah hatta yastakhillahu. Tidaklah seorang itu mempunyai kafarat, denda, bagi penggunjingan hingga saja yang digunjing itu menghalalkan, memaafkan kepada yang menggunjing. Mana menggunjing? WA begitu banyak, medsos begitu banyak, menggunjing loh. Padahal dia tidak akan pernah hilang dosanya kalau tidak pernah minta maaf pada yang digunjing. Apalagi hasad
Hasad itu dasarnya tidak suka kepada seseorang, tidak suka pada satu calon, sehingga dicari. Meskipun dia tiap hari ngaji, meskipun dia ngaji Quran, tapi pekerjaannya dia ghibah, la kafaratan lil ghibah hatta yastakhil. Dia tidak akan pernah diampuni hatta yastakhillahu, sehingga dia dihalalkan oleh yang dighibah. Monggo Bapak sekalian, tangannya jangan gatel, tangannya jangan usil aja untuk menilai orang lain. Kalau menyenangi seseorang, menyenangi calon, ya calonnya aja diunggul-unggulkan, tidak usah menilai yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Dosanya seperti, apalagi hasad. Kalau hasad itu lebih hebat lagi hancurnya, karena amal kita mengalir kepada orang yang dihasati. Karena hasad itu seperti api yang membakar khotob, kayu bakar itu cepat menghilangkan amal kita. Au yastaghfirlahu, atau si pengunjung itu memaafkannya. Panjenengan gimana, kenal aja enggak kepada seseorang tapi tiap hari menggunjing, lu minta maafnya itu kapan? Ya Allah ya Rabbi, sekarang itu saya melihat kok begitu ya. Jenenge ngaji, jenenge maca Quran, tapi gunjingnya itu kok nggak bisa hilang ya. Kok ngelok-ngelokkan, mencari kelemahannya, membuli masa lalunya, itu kok nggak entek-entek ya orang itu ya. Apa nggak wedi amal itu hilang itu, apa nggak takut? Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Jangan. Eman-eman panjenengan sedanten nanam dari kecil amal baik sejak akal balik, ditumbuk begitu pemilu hilang, kobong lagi, terbakar lagi. Eman-eman golek nyenengi disenengi mawon, ndak usah goleki keselane wong liya, ndak usah mencari kesalahan orang lain. Ya Ali, ma khalaqallahu fil insan afdal minnal lisan. Wahai Ali, tidaklah Allah ciptakan diri manusia sesuatu yang lebih utama dari lisannya. Lisan itulah yang menentukan seseorang itu baik atau tidak. Lisan itulah awal dan akhir seseorang itu terjerumus atau menang di dalam satu kehidupan, artinya la'allakum tuflihun atau tidak. Yudkhilul jannah wa yudkhilun nar. Seseorang karena lisannya itu bisa masuk surga, dan juga wa yudkhilun nar, dan juga bisa masuk neraka. Fasjunhu fa innahu kalbun ukur. Maka kerangkenglah lidahmu itu. Tali ya, ditali. Kalau ada benang, tali biar nggak ngomong, biar tidak bully orang lain. Tangannya kalau perlu dirantai, tidak nge-share WA yang tidak itu loh. Gimana, nggak bisa ya? Itu mohon maaf ya, semua WA saya ikutin, tapi yang aktif itu ibu-ibu yang aktif ngelok-ngelokkan yang lain itu, ya Allah, apa nggak wedi? Amalnya itu hilang itu apa nggak takut? Wenteng loh ngelok wong itu. Tangannya itu loh kok guatel kalau ndak musuhin orang lain. Astagfirullahaladzim. Iman umur sejak muda sudah amal begitu banyak, tiba pemilu hangus itu loh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Senangi apa yang disenangi, ndak usah ngopeni calon lainnya. Maaf. Maka kerangkenglah lidahmu, fa innahu kalbul ukur, karena sesungguhnya lidah itu bagai anjing yang suka menggigit orang, menyakiti orang, nyelowekit. Kalau ngomong tuh nyelowekit, banget. Padahal deloke yo santri, deloke itu ngibadahi apik, tapi mulutnya tuh kok nyelekit gitu ya. Lek lah nyelekit itu kira-kira ini anak durinya harus dikeluarkan, ya Allah.
Tangannya itu kalau tidak nyelekit, nggak mukul orang tuh rasanya kok amel gitu. Kita jaga nih, hanya dengan iman-iman ngamal sejak muda loh, hilang begitu saja hanya saat sesaat nyenengi atau tidak nyenengi seseorang. Biasa mau, biasa mau. Senengi sing disenengi, ojo menyalahkan jelek-jelekan orang lain, calon. Ya Ali, la tala'an musliman. Hai Ali, janganlah engkau mengumpat sesama muslim. Semua muslim kok itu, kok diumpat? Na'udzubillah. Wala dabbatan, dan kamu jangan juga mengumpat binatang saja kita tidak boleh memarahi. Apalagi sesama muslim. Fatarji'u la'natu alaik, karena akan kembali umpatanmu itu kepada dirimu. Jadi orang yang ngelokkan orang lain, yang olok-olok orang, dirinya sebetulnya yang patut diolok-olok. Orang jelek-jelekan di orang lain, dirinya yang paling jelek. Orang yang mencari kesalahan orang, dirinya yang paling banyak kesalahan. Jangan menjelekkan orang lain, bahkan dirinya yang paling jelek. Kita jaga itu Bapak sekalian. Karena itu lidah harus kita jaga, karena lidah inilah yang menjadikan kita itu masuk surga atau masuk neraka. Itu nih Bapak sekalian. Kita lanjut. Al-faslun fil khaya, pasal yang menerangkan tentang haya. Qala alaihi wasallam, ya Ali, ad-dinu kulluhu fil haya. Wahai Ali, seluruh agama itu menyangkut urusan haya, malu. Wa wa ayyahfadhur ra'su, yaitu hendaknya engkau menjaga kepala dari apa yang ada di menjaga apa yang ada di dalam diri manusia. Wa ra'sul haya, ujung dari ujung semua itu haya, malu. Wa ma hawa wal batn, dan apa yang diwadahinya termasuk di perutnya. Wa ma wa'a, dan apa yang ditampungnya. Bapak sekalian, udang itu tergantung otaknya kan di kotorannya, dan kotorannya itu ada di kepala. Loh, kalau orang tidak punya malu, kalau orang nyari kesalahan orang lain, terus kalau tangannya gatel mencari kesalahan orang lain, seperti udang itu, antara kotoran dan kepalanya jadi satu. Karena itu disebut, yaitu bahwa haya itu adalah ra'sun, ayyahfadhur ra'sun, kepala dari semua itu tergantung pada apa? Ada tidaknya seseorang memiliki haya. Membuli malu, korupsi malu, membuat salah pada orang lain malu, menfitnah seharusnya malu. Lah ini tergantung hayanya. Kalau tidak punya haya, ya sudah, maka itu adalah akan menjadikan dirinya terjerumus. Di dalam hadis diseriwayatkan Zaid bin Thalhah, beliau mengatakan likulli dinin khuluqun wa khuluqul islami al-haya. Ya, segala sesuatu agama itu adalah akhlak, dan akhlak islami itu tiada lain adalah haya. Punya tidaknya seseorang itu malu atau tidak. Terus kalian monggo kita belajar punya malu, agar kita bisa hati-hati di dalam berhubungan dengan orang lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita lanjut. Al-faslun fil wara', yaitu tentang pasal yang menerangkan tentang wara'. Wara' itu apa ya bahasa Jawanya itu? Mampu menempatkan dirinya sakbaene, sewajarnya. Bila panjenengan taten umur suita, ini saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga panjenengan.
Umur 50 ke atas lek mlaku-mlaku ojo pakai celana pendek. Kaos lengan pendek wis ora pantes. Monggo. Ini urusan warok. Takwa, tawadhu, qanaah, wawnya itu adalah warok. Warok itu adalah simplifikasi dari sebuah parameter sosialnya. Umur 40, umur 50 lah ngalor itu nek mall gawe celana pendek, kaosnya lengan pendek, wis gak pantas Pak. Bukan pantas. Wis lah lengan panjang, kaosnya lengan panjang, celana panjang. Syukur-syukur lah wis 50 segera pakai ketu. Ket itu ketu. Ya, entah ketunya itu pakai laken, entah ketunya itu dengan surban, dengan kelompok haji, itu nggak apa-apa. Memang sebaiknya seperti kita itu umur 50 ke atas sudah membiasakan memakai ketu, pakai topi, pakai kopiah, ditutup kepalanya, artinya wis duwe isine wis gede, malunya itu sudah besar. Ya, saya masih lihat banyak itu umur 50, umur 60 jalan celana pendek, dengkule sak ngisore ketok, pakai kaosnya dengan pendek, ndase gundulan, ya Allah. Nggih, terus mulai toto. Jadi, ya Ali la dina liman la khasyatalah. Hai Ali, tidak ada agama bagi orang yang tidak ada pada dirinya itu takut pada Allah. Kalau orang tidak takut pada Allah, berarti dia sedang tidak beragama dan tidak beriman. Kalau dia sedang korupsi, berarti dia tidak beragama baik dan dia sedang tidak takut pada Allah. Karena Allah tahu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah tahu dimanapun kita berada. Kita mengambil yang bukan haknya, Allah tahu. Ya Ali, la aqla liman la ismatalah. Dan tidak ada akal bagi orang yang tidak bisa menjaga dirinya agar tidak salah, dirinya agar tidak membuli, dirinya agar tidak menyakiti orang lain. Jaga. Walal imana liman la wara'alahu. Dan tidak ada keimanan seseorang yang tidak bersikap warok yang ada pada dirinya itu. Warok itu adalah implementasi nanti zuhud, qanaah, itu jadi satu. Jadi kalau orang sudah warok, sudah pada posisi punya rasa malu, punya menjaga muruah, ya, menjaga ketidakpantasan, itu buah dari takwa, sudah ada tandanya. Karena itu tidak ada iman wala imanan liman la wara'alahu. Tidak ada keimanan kalau seseorang itu tidak warok. Wahai Ali, wala ibadata liman la ilmalah. Dan tidak ada ibadah bagi orang yang tidak punya ilmu. Inilah yang disebut dengan man arafa nafsak faqad arafa rabbah. Siapa yang tidak makrifat dirinya, maka dia tidak bisa makrifatullah. Karena itu mencari ilmu, termasuk ngaji kitab yang seminggu 3 kali ini bagian dari menuntut ilmu. Wala muru'ata liman la shadaqatalah. Dan tidak ada muru'ah bagi orang yang tidak jujur pada dirinya. Muru'ah itu martabat. Jadi orang tidak menjaga marwah dan martabat, itu tidak beriman, dan dia tidak ada sebuah kepercayaan bagi orang seperti itu, dan dia tidak jujur berarti. Wala amana liman la sirra lahu. Dan tidak ada kepercayaan bagi seseorang yang tidak bisa menjaga rahasia la sirra lahu pada dirinya. Ini rahasianya orang udah rahasianya orang dibuka sedemikian rupa. Jangan. Lebih baik orang yang ada kesalahan kita tutup. Jangan justru jangan justru dibuka.
Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Wala taubata liman la taufik lahu. Dan tidak ada taubat bagi orang yang tidak ada taufik pada dirinya, tidak ada pertolongan Allah pada dirinya. Karena itu antara taufik dan hidayah itu jadi satu. Orang bertaubat biasanya mendapatkan hidayah dan diberikan taufik, pertolongan pada Allah, kemampuan taubat setelah mendapatkan hidayah. Wala sakha liman la khaya alahu, dan tidak ada kedermawanan bagi seseorang yang tidak ada rasa malu pada dirinya. Jadi Bapak sekalian, ini kata-kata kunci semua. Sayyidina Ali dinasehati kepada Rasulullah, dan ini semua nisbatnya, sumbernya adalah hadis-hadis Rasulullah. Kemudian dihimpun oleh Al-Maktuli, kemudian oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bapak sekalian, kita lanjutkan. Ya Ali, malam yakun wara'an anil ma'asi. Wahai Ali, siapa saja yang tidak sikap warok dan dari berbuat maksiat. Maksiat kok biasa ya? Nah, berarti tidak ada warok. Setiap hari menggunjing orang, membuat kesalahan, kok tenang aja ya? Berarti tidak ada warok pada dirinya. Orang seperti ini, fabatnul ardu khairul lahu min dhahriha, maka perut bumi itu lebih baik baginya daripada permukaan bumi. Ya wes, lebih baik wafat aja deh, daripada hidup nambah kulaan, kok kulaan dosa ya, belanja kok belanja dosa ya. Udah lebih baik mati aja deh. Ini kira-kira seperti itu. Daripada di muka bumi membuat kerusakan, membuat dosa wal ma'asi, dzunubil wal ma'asi, lebih baik wafat saja menurut hadis ini. Li'annahu la imana lahu fi qalbi, karena orang yang tidak punya warok berarti tidak punya keimanan di dalam hatinya. Berat nggih. Dandani hati, memperbaiki hati itu berat ya. Termasuk saya, mari kita saling memperbaiki. Padahal hati itulah yang bisa mengantarkan seseorang. Kalau hatinya bagus, maka seluruh dirinya akan menjadi bagus. Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Ya Ali, uslul wara' tarkul haram wa ma haramallah. Wahai Ali, usul, asal usul, dasar semua orang ya, agar apakah dia warok atau tidak, kuncinya tarkul haram wa ma haramallah, meninggalkan yang haram, apa yang diharamkan Allah. Rezekinya, pangkatnya, jabatannya, ya, makanannya, kalau itu didapatkan dari yang haram, maka la waro'a lahu, maka dirinya tidak ada warok, tidak ada warok itu menjaga marwah, muru'ah, menjaga diri, integritas itu tidak ada. Wa rusul karam fitar ma'asi, dan ujung dari sebuah karam ya, kemuliaan, waroksul karam, dan ujung dasar karomah karam itu fitarkil ma'asi, kalau seseorang itu bisa meninggalkan ma'asi, berbagai maksiat. Begitu Bapak sekalian, jelas ya. Dari itu semua sangat bagus, runtut sekali ini, mulai dasar warok sampai roksulnya itu apa, roksul karam fitarkil ma'asi, dan roksul ma'asi itu kuncinya adalah tarkul haram wa maharullah, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Wahai Ali, innar rajula la yablughu bil khalqil hasan, sesungguhnya seorang laki paslah akan sampai dengan sebab berakhlak baiknya, darajatas sha'imil qa'imil mu, dan dia akan mendapatkan derajat seseorang seperti puasa, wal qa'imil, dan orang yang sholat malam, wal mughairi fisabilillah, dan berperang kepada Allah.
Jadi akhlak mulia itu inti dari semua inti, maka akhlak mulia itu juga sama dengan diri orang-orang yang ahlul qiyamul lail, ahli jihad fisabilillah, dan mereka adalah orang-orang yang seperti puasa. Ya Ali kun bassasan, wahai Ali, hendaklah engkau bersifat ceria. Senyumnya, wajahnya jangan muram. Senyumnya senyum simpul, giginya kelihatan sedikit saja, jangan ngakak. Foto ngalor ngidul di koran, giginya ngakak, langit-langitnya sampai kelihatan, nggak pantas. Itu tidak murah, itu tidak warok. Senengane guyon ngakak-ngakak, itu tidak warok. Maka Rasulullah mengatakan kun basasan, hendaklah kamu itu senyum simpul, wajahnya wajah yang cerah, yang menyenangkan. Fa innallaha yuhibbul bassasin, karena sesungguhnya Allah itu menyenangi orang yang berwajah ceria. Jangan muram, jangan metetrut, jangan cemberut. Wayak ghudud abusa al-karihatal wajha, dan Allah membenci orang yang merengut lagi wajahnya yang tidak menyenangkan. Delok itu loh kok anu ya. Enggak ono senenge blas delok wong iku. Enggak ada senangnya sama sekali itu. Nah, ini jangan. Jadi bagaimana kita itu the smiling woman, smiling man. Jadi orang yang murah senyum, wanita yang suka senyum, dan wajahnya menyenangkan. Ya Ali, Rasul ibadah asumtu ila min dzikrillah. Wahai Ali, pangkal dari ibadah itu adalah apabila engkau diam, illa min dzikrihi, kecuali kamu berzikir. Kul khairan aw liyasmut, lebih baik diam daripada bicara. Kul khairan, katakanlah kamu yang baik, aw liyasmut, lebih baik diam. Lebih baik tidak nge-share daripada nge-share orang lain tersinggung. Apalagi nge-share-nya itu nge-share yang bully, yang fitnah, jangan. Ya, illa bidzikrillah, kecuali kita semua berzikir. Ya, lebih baik kita berzikir aja. Setiap saat ngomong zikir, membasahi mulut kita, nafi isbat kita baca Allah, 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 Allah. Saat tertentu kita wukuf tertuju pada Allah, saat tertentu kita istighfar, saat tertentu kita sholawat, saat tertentu kita baca Quran, itu lebih baik. Dan itu adalah rasul ibadah. Ya. Dan itu semua lebih baik kita diam daripada menjalani sesuatu yang tidak baik. Ya Ali, kasratun naum tumitul qalbi, wahai Ali, orang yang banyak tidur itu akan mematikan hati nurani. Tidur itu jangan lebih dari berapa? Ya, orang yang sudah umur seperti kita itu 6 jam sudah cukup. Sudah cukup, kadang-kadang lebih baik kurang. Tapi kalau dari segi kesehatan 8 jam. Sebetulnya 6 jam sudah cukup. Ya. Karena kalau banyak tidur berarti hatinya mati. Apalagi orang yang bangun subuh tidur, nah itu hatinya mati, rezekinya hilang. Ini anak-anak muda ya, yang aktivis, jangan pernah dan membiasakan bangun tidur pagi, sholat subuh tidur lagi, jangan. Ya, wa tadhibul baha, dan menghilangkan kebanggaan diri, ya itu hilang. Nggak ada yang diunggulkan apa, rezeki juga biasa aja, pagi tidur. Nggak ada yang dibanggakan orang yang suka tidur itu. Wakas tadunub, dan orang yang banyak tidur itu biasanya memperbanyak dunub, banyak dosa. Watumitul qalbi, dan dia mematikan hati. Waturisun nadam, dan mewariskan penyesalan yang paling dalam. Demikian hari ini menurut saya ini bisa menjadi tadzkirah, bisa menjadi pengingat kita ya, dan menjadi bagian dari
pegangan hidup kita. Kita harus menjaga lidah, kita harus memperkuat dan mempertinggi rasa malu, menjaga warok, menjaga amalan kita, dan kita harus jangan memperbanyak tidur. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.